Kembalikan STY! Kembalikan STY! Ayo, kembalikan STW! Kami rindu kemenangan Majus dan tak mundur. Kembalikan STW! Sebenarnya kita bisa lebih. Pak Erik sendiri berkaca-kaca loh. Erick Thohir akui salah besar pecat Shin Tae-yong. Saya mohon maaf, Indonesia butuh Anda kembali. Jakarta, berapa bulan diam, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir akhirnya membuka suara dengan nada penuh penyesalan. Dalam konferensi pers yang digelar di gedung PSSI, Jakarta, Selasa 22.30, Erick menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, STI yang pernah ia pecat pada masa puncak performa Garuda. Nada suara Erick terdengar berat. Ia menghela napas panjang sebelum berbicara. Saya ingin menyampaikan dari hati yang paling dalam, saya menyesal. Saya salah telah mengambil keputusan yang terlalu cepat dan emosional saat itu, ujarnya di depan puluhan awak media. Keputusan yang dimaksud adalah pemecatan Shin Tae-yong beberapa bulan setelah tim nasional Indonesia mencatat sejarah. Melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pencapaian tertinggi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun, langkah berani PSSI menggantikan STY dengan legenda Belanda, Patrick Kluivert, terbukti menjadi titik balik yang kelam. Kini, setelah Garuda gagal menembus Piala Dunia, semua mata kembali menatap ke masa lalu. Awal keputusan yang dipertanyakan. Kisah ini berawal dari akhir fase ketiga kualifikasi. Indonesia tampil heroik di bawah komando Shin Tae-yong, mengalahkan Vietnam dan menahan imbang Jepang di Jakarta. Hasil yang mengantarkan mereka untuk pertama kalinya lolos ke round 4. Publik menilai itu sebagai era emas baru. Namun, di tengah euforia, muncul kabar mengejutkan. Dalam rapat tertutup Komite Eksekutif PSSI, Erick Thohir memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak ST, yang berakhir di tengah persiapan menuju ronde keempat. Keputusan itu sempat menggemparkan publik dan memicu gelombang kritik tajam. Waktu itu saya merasa harus membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dengan pelatih Eropa. Tapi kini saya sadar, keputusan itu bukan hanya keliru secara teknis, tapi juga emosional. Saya terlalu cepat kehilangan kepercayaan pada seseorang yang sudah memberi segalanya untuk Indonesia, kata Erick dengan nada lirih. Era Kluivert, harapan yang berubah jadi luka. Patrick Kluivert datang dengan status mega bintang. Mantan striker Barcelona itu digadang-gadang bisa memberi sentuhan gaya Belanda yang modern. Ia disambut hangat, terutama oleh generasi muda pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Namun sejak pertandingan perdana di ronde 4, tanda-tanda ketidaksinkronan mulai terlihat. Kluivert kerap mengubah formasi secara mendadak dan menyingkirkan beberapa pemain andalan STY. Hasilnya, Indonesia hanya meraih 1 kemenangan dari 8 pertandingan. Kekalahan telak dari Jepang di Tokyo menjadi titik nadir. Bukan hanya di papan skor, tapi juga moral tim. Saya menghormati Kluivert sebagai legenda, tapi gaya dan filosofinya tak cocok dengan karakter pemain kita, ungkap salah satu pemain senior yang enggan disebut namanya. Kami kehilangan semangat juang khas STY. Dulu kami bermain dengan hati, sekarang seperti tanpa arah. Publik pun kembali menyerukan satu nama, Shin Tae-yong. Kegagalan di ronde keempat memunculkan gelombang kritik yang luar biasa di dunia maya. Tagar kembalikan STY menjadi trending topik nasional selama 3 hari berturut-turut. Bahkan, beberapa kelompok supporter lintas klub seperti Jakmania, Viking, dan Bonek bersatu menggelar aksi damai di depan kantor PSSI. Indonesia bukan hanya butuh pelatih bagus, kami butuh figur yang punya jiwa nasionalis seperti STY. Dia bukan orang Indonesia, tapi dia mencintai Garuda lebih dari banyak orang di sini, ujar salah satu perwakilan supporter. Erick Thohir mengaku aksi itu membuatnya berpikir ulang. Saya melihat bagaimana masyarakat tidak bisa move on dari Shin. Itu menunjukkan betapa besar dampak yang ia berikan, bukan hanya di lapangan, tapi juga di hati rakyat, katanya. Penyesalan seorang ketua. Dalam sesi wawancara eksklusif dengan media nasional,
Eric mengakui bahwa keputusan memecat Shin Tae-yong adalah momen paling berat dan menyesakkan selama masa kepemimpinannya. P. Sebagai pemimpin, saya harus mengakui kesalahan. Tidak semua keputusan benar, dan kali ini saya harus jujur. Saya gagal membaca situasi, ujarnya. Eric juga mengungkapkan bahwa hubungan pribadinya dengan STY sempat membeku setelah keputusan itu. Ia mencoba menghubungi sang pelatih melalui perantara, namun belum mendapat respons positif. Saya sudah coba beberapa kali menghubungi beliau lewat agen dan Federasi Korea. Tapi saya juga paham, luka itu masih dalam. Saya hanya bisa menunggu dan berharap beliau mau memaafkan, tutur Eric. Shin Tae-yong tetap mengikuti perkembangan Indonesia. Shin Tae-yong, meski sudah meninggalkan Indonesia, Shin Tae-yong ternyata masih mengikuti perkembangan tim Garuda. Dalam sebuah wawancara di media Korea Selatan, ia sempat menyebut Indonesia akan selalu punya tempat di hatinya. Ketika saya melihat mereka bermain di ronde keempat, saya bangga, tapi juga sedih. Saya tahu mereka bisa lebih baik. Saya tahu bagaimana hati para pemain itu, ujar STY kala itu. Ucapan itu kini menjadi bahan renungan di PSSI. Eric menyebut kalimat STY tersebut menusuk sekaligus meneguhkan niat untuk memulihkan hubungan. PSSI bergerak. Kluivert dilepas, gerbang dibuka untuk STY. Setelah hasil mengecewakan di ronde keempat, rapat Exco PSSI kembali digelar pada awal Oktober. Hasilnya, Patrick Kluivert resmi dilepas dari jabatannya. Kami berterima kasih atas dedikasi Coach Patrick. Namun kami butuh arah baru, bunyi pernyataan resmi PSSI. Tak lama setelah itu, rumor kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia mulai merebak. Media Korea bahkan menyebut bahwa STY telah dihubungi langsung oleh Erick Thohir lewat sambungan video call pribadi. Eric membenarkan hal itu. Ya, kami sudah berbicara. Saya sampaikan langsung. Coach Shin, saya minta maaf. Indonesia butuh Anda kembali. Menurut Eric, STY tidak langsung memberikan jawaban. Namun ia terlihat tersentuh dengan sikap terbuka itu. Beliau bilang akan memikirkannya dan berdiskusi dengan keluarganya. Itu saja sudah berarti banyak, tutur Eric. Dukungan dari legenda dan pemerintah. Beberapa tokoh sepak bola nasional turut mendukung langkah PSSI untuk memulihkan hubungan dengan Shin Tae-yong. Embang Pamungkas, misalnya, menilai bahwa keputusan mengembalikan STY adalah langkah yang realistis dan emosional sekaligus. STY bukan hanya pelatih, tapi arsitek perubahan. Ia membawa disiplin, mental juang, dan rasa bangga. Indonesia kehilangan sosok itu sejak ia pergi, ujar Bambang. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga juga menyatakan dukungannya. Kami mendukung setiap langkah PSSI untuk memperkuat tim nasional. Kalau itu berarti memanggil kembali Shin Tae-yong, kami siap memfasilitasi, katanya. Perubahan di tubuh PSSI. Eric juga mengungkapkan rencana besar untuk merombak struktur pelatihan nasional. Ia berjanji akan memberikan keleluasaan lebih besar kepada pelatih kepala dalam mengambil keputusan. Sebuah bentuk pembelajaran dari masa lalu. Dulu, terlalu banyak campur tangan dan tekanan internal. Kami ingin memberi pelatih kebebasan penuh. Kami belajar dari pengalaman STY, di mana ia seringkali harus berjuang bukan hanya melawan lawan di lapangan, tapi juga tekanan di luar lapangan, ujarnya. Langkah-langkah reformasi itu disambut positif oleh publik. Namun, banyak yang menilai bahwa reformasi sejati baru akan terasa jika Shin Tae-yong benar-benar kembali dan melanjutkan proyeknya yang sempat terhenti. Reaksi di Korea Selatan. Berita permintaan maaf Erick Thohir ternyata juga menjadi sorotan media Korea Selatan. Sejumlah portal besar seperti Yonhap News dan Naver Sports menyoroti permintaan maaf terbuka tersebut sebagai langkah yang berani dan manusiawi. Sebuah hal langka di dunia sepak bola Asia ketika seorang presiden federasi secara terbuka mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pelatih asing. Tulis Yonhap. Beberapa penggemar di Korea bahkan menyatakan kebanggaannya atas sosok Shin Tae-yong yang tetap dihormati di negeri orang. Itu menunjukkan betapa besar dampaknya di Indonesia, tulis salah satu komentar netizen Korea. Ode, Aztek, Strong, mafia bola mulai ketar-ketir.
Menariknya, langkah Erick Thohir meminta maaf kepada STY juga disebut-sebut sebagai sinyal perang baru terhadap kelompok yang kerap dijuluki mafia bola. Sumber internal PSSI menyebut sebagian pihak di balik keputusan pemecatan STY dahulu adalah kelompok yang merasa terganggu dengan sikap tegas dan idealisme pelatih asal Korea Selatan tersebut. STY dulu tidak mau kompromi dengan urusan di luar teknis. Banyak pihak merasa kehilangan kendali. Tapi sekarang, mereka mulai ketar-ketir karena Erick berani kembali mendekati STY. Ujar sumber tersebut. Erick sendiri tidak menanggapi isu itu secara langsung. Namun, ia menegaskan bahwa PSSI kini berkomitmen penuh terhadap transparansi dan profesionalisme. Tidak ada ruang untuk intervensi dan kepentingan pribadi lagi. Sepak bola harus murni untuk rakyat dan prestasi, tegasnya. Harapan baru Garuda kini, publik menunggu keputusan akhir. Apakah Shin Tae-yong akan kembali? Belum ada konfirmasi resmi, namun tanda-tanda ke arah itu semakin kuat. Beberapa pemain muda bahkan secara terbuka menyuarakan harapan mereka di media sosial. Kalau Coach Shin kembali, saya siap bekerja keras lagi seperti dulu. Tulis Marcelino Ferdinand di akun X pribadinya. Rafael Struijk juga menulis hal serupa. Kami semua rindu Coach Shin, tidak ada yang bisa menggantikan cara dia membangun kami jadi keluarga. Sebuah babak pengakuan. Dalam akhir konferensi persnya, Erick Thohir menutup dengan kalimat yang terasa jujur dan reflektif. Dalam hidup dan sepak bola, tidak ada yang sempurna. Saya belajar dari kesalahan ini. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan berhenti berjuang. Dan untuk itu, kami ingin kembali berjalan bersama Shin Tae-yong. Kalimat itu diikuti tepuk tangan panjang dari para jurnalis. Di luar ruangan, puluhan supporter yang menunggu menyalakan flare merah putih sambil meneriakkan satu nama yang menggema di udara Jakarta. Staya, 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 Oda, penutup antara luka dan harapan. Kisah ini bukan hanya tentang kesalahan seorang pemimpin, tapi juga tentang bagaimana bangsa belajar memaafkan dan memperbaiki. Shin Tae-yong datang sebagai orang asing, tapi meninggalkan jejak yang begitu dalam. Kini, ketika Indonesia kembali menatap masa depan, publik berharap satu hal, agar semangat dan disiplin khas STY bisa kembali menular, bukan hanya pada pemain, tapi juga pada seluruh sistem sepak bola nasional. Erick Thohir mungkin telah salah langkah, tapi keberaniannya untuk mengakui dan memperbaikinya menjadi sinyal bahwa sepak bola Indonesia masih punya harapan. Dan jika benar Shin Tae-yong kembali, maka babak baru itu akan dimulai. Bukan dari nol, tapi dari rasa sakit yang berubah menjadi kekuatan.